Saya mau bahas yang lagi viral banget nih ya, lagi viral banget beberapa hari terakhir ini, yaitu di mana Google Map ya, Google Business kita itu dalam tanda kutip itu kayak semacam kena hack ya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Andi di channel King Kos si Raja Kos. Udah lama banget ya kita nggak ketemu, saya udah lama nggak bikin video karena kesibukan, bukan karena saya males ya, tapi tetap saya beraktivitas ya, karena kan ini YouTube ini kan saya cuma sharing-sharing ilmu, itu kan di waktu luang saya gitu. Nah, di video ini saya nggak akan membahas satu hal yang spesifik gitu ya, cuma saya akan update aja perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini, sambil saya tetap berlatih untuk ngomong di depan kamera gitu ya, karena takutnya nanti canggung lagi gitu kalau kelamaan nggak bikin video, nggak ngomong di depan kamera. Dan semoga teman-teman juga yang kangen sama saya, waduh kangen lah ya, GR banget, bisa mengikuti terus channel ini ya, meskipun kadang-kadang lama gitu ya nggak upload video, tapi bisa tetap subscribe dan bisa tetap nungguin video-video saya yang akan datang gitu. Nah, pada kali ini video ini saya mau bahas yang lagi viral banget nih ya, lagi viral banget beberapa hari terakhir ini, yaitu di mana Google Map ya, Google Business kita itu dalam tanda kutip itu kayak semacam kena hack ya. Sebenarnya bukan kena hack sih, karena ini tuh dilakukan oleh orang dengan memanfaatkan celah policy dari si Google gitu. Jadi mungkin teman-teman juga udah tahu ya, karena ini bukan hal yang baru dan udah banyak lah yang bahas dan udah masuk ke berita nasional juga, yaitu di Google Map itu akun kita itu banyak yang diganti-ganti, titik mapnya diganti lah, terus deskripsinya diganti lah, dan di deskripsi itu atau di judulnya itu ya, judul mapnya itu yang biasa kan kalau kita ketik kos apa gitu, itu di judulnya diganti, ditambahin nomor WA si penipu. Nah, itu bisa terjadi karena ya kalau menurut kita sih ya, setelah kita coba analisa, itu karena policy Google yang mungkin ya memang salah gitu ya, memang salah, dan akhirnya dimanfaatkan sebagai celah orang yang mau berbuat kejahatan gitu. Dan ini dilakukan itu secara terstruktur dan masif dan benar-benar skalanya itu nasional ya, dan bukan kos-kosan doang ternyata yang kena hack ini. Hampir semua lini bisnis usaha itu hampir kena, mulai dari hotel yang paling kecil loh, sampai hotel yang paling besar sekalipun, terus perbankan, terus ada money changer juga, terus kos-kosan ya. Tapi kalau saat ini kan kita bicara tentang kos-kosan. Nah, kalau kos-kosan ini kita taunya itu memang paling awal ya. Sebelum ini viral itu kita tahu paling awal itu dari salah satu member Arki ya. Itu bilang, waduh ini kok judul Google Map gue kok diganti, ada nomor WA yang asing gitu ya. Terus ada lagi yang bilang foto-fotonya dihapusin, ada yang lagi yang bilang titiknya itu dipindahin gitu loh, jadi ngaco gitu. Nah, mungkin penipu itu memindahkan titik itu dengan harapan adalah orang datang nggak ketemu, dia akan telepon ke nomor penipu yang sudah tercantum di situ. Jadi benar-benar ini modusnya ini benar-benar udah sangat terstruktur lah ya, dan ini dilakukan pasti oleh komplotan, bukan satu orang, dan ini pasti juga dibantu oleh yang namanya teknologi. Jadi pasti dia pakai robot ya, entah dia bikin program apa gitu, jadi dia bisa otomatis dia nyerang semua secara serentak, dan akhirnya semua itu kena. Jadi skalanya itu besar sekali gitu. Itu pasti pakai robot, nggak mungkin orang manual satu-satu gantiin, itu kan lama banget ya. Tapi ini bisa terjadi dalam satu waktu yang singkat, itu semuanya kena gitu. Itu pasti pakai robot, dan ini harusnya segera dicermati ya oleh Google ya. Karena terus terang aja sistem Google ini kadang-kadang aneh. Jadi kenapa itu bisa terjadi ya? Ternyata kalau kita punya Google Business, akun pemilik ya, akun owner, itu kalau misalnya kita mau coba untuk edit atau mau coba untuk update sesuatu, itu tuh ternyata butuh waktu lama. Butuh waktu berapa hari, ditinjau dulu lah, periksa dulu segala macam, tetek bengek, lama banget. Jadi kadang-kadang malah nggak di-approve gitu. Tapi kalau orang yang nggak dikenal, orang luar maksudnya, bukan akun pemilik, itu mengedit-edit, terus memberikan komen, memberikan review segala macam, itu tuh langsung jalan, langsung di-approve. Jadi kalau
saya sebagai pemilik akun, saya mau coba nih mengganti nama gitu ya, itu perlu proses berapa hari, bisa nggak di-approve lagi. Tapi kalau orang lain yang ganti nama, itu ternyata bisa langsung cepat. Nah, itu saya nggak tahu ini apakah kelemahan Google yang terbaca oleh orang yang mau berbuat jahat, atau memang di Google sendiri ada di-hack ya, Google itu di-hack. Jadi orang dengan gampangnya bisa merubah-merubah. Orang nulis di komen mungkin oke ya, itu oke lah. Itu nggak bisa dibatas-batasin gitu. Karena ini kan era kebebasan berbicara gitu ya. Tapi kalau yang namanya orang asing, dia bisa sembarangan mindah-mindahin titik pin lokasi, terus ngerubah-ngerubah deskripsi segala macam, ngerubah-ngerubah nama, itu kan sebenarnya udah nggak bener gitu. Dan ini semoga menjadi perhatian serius buat Google. Dan juga tolong untuk yang akun pemilik itu justru diberikan prioritas ya. Jadi kalau misalnya kita ada kayak akun kita dikasih nomor-nomor yang aneh-aneh, akun pemilik itu tolong kasih prioritas supaya bisa ganti dengan cepat. Jangan langsung ditinjau dulu. Bahkan akun saya sendiri itu ya, akun Google Business saya itu kena suspend tanpa kita tahu penyebabnya apa gitu loh. Kan kalau akun disuspend itu biasanya karena dia banyak bikin fake review gitu ya. Jadi dia dimintain tolong temennya bikin review terlalu banyak review yang menurut Google itu palsu, itu bisa disuspend. Tapi kalau akun bisnis kita itu kan memang dipakai buat bisnis, kok tiba-tiba disuspend tanpa alasan yang jelas. Nah, itu yang kita perlu kejelasan gitu. Apalagi kalau misalnya mau komplain ke Google, itu semua yang jawab tuh robot. Jadi udah otomatis semua, nggak ada orang ya. Jadi kita nggak bisa ngomong sama orang. Jadi kita nggak tahu ini sebenarnya penyebabnya apa gitu. Cuma bolak-balik suruh ke sini. Akhirnya pada akhirnya tetap akunnya tersuspend gitu. Jadi ya mungkin teman-teman yang di sini yang pernah punya pengalaman ya akun tersuspend tanpa ada penyebab yang kita tahu gitu ya. Coba sharing gimana caranya untuk menyelesaikan masalah itu. Karena sampai sekarang saya nggak ada solusinya. Jadi sekarang konyolnya gini. Nama Google Map tempat saya diganti-ganti, tapi saya nggak bisa ngerubah karena akun saya tersuspend gitu. Jadi itu konyol. Jadi teman-teman tolong kalau misalnya ada cara bisa tulis di komen, nanti semoga saya bisa terbantu juga gitu. Nanti saya akan update ya. Mungkin dalam waktu dekat tim saya akan coba datengin kantor Google yang di Jakarta gitu. Nanti siapa tahu bisa bantu ya, meskipun ya nggak tahu lah. Namanya kita juga cuma usaha ya. Oke, kita kembali ke masalah hack akun massal besar-besaran ini ya. Jadi kalau teman-teman tergabung di ARKI, Asosiasi Rumah Kos Indonesia, itu pasti teman-teman tahu duluan. Pasti saya yakin pertama kali yang tahu masalah ini. Karena itu satu hari sebelum masuk berita, sebelum viral itu kita udah tahu, dan kita di dalam member ARKI itu saling bergotong royong ya untuk membantu merubah atau mengedit judul ataupun nomor handphone yang dimasukin oleh si penipu ke dalam situ. Jadi kita saling bantu ya. Jadi misalnya si A ininya kena hack nih, jadi dicantumin nomor penipu. Nanti si B yang akan bantuin untuk ngedit, karena akan lebih gampang, akan lebih cepat. Ngeditnya itu akan lebih cepat daripada si A ini berusaha untuk ngedit sendiri dengan akunnya dia, akun pemilik Google bisnisnya dia gitu. Ya, jadi saling membantu. Terus ada yang semua kasih masukan gimana caranya untuk meminimalkan ini, yaitu misalnya di foto-foto dikasih watermark. Itu juga sebenarnya di video-video saya sebelumnya saya udah pernah bahas sih gimana caranya supaya kita bisa meminimalkan penipuan ya. Terus di judulnya ada yang bilang baiknya di judulnya tambahin aja bahwa kita tidak menerima transfer apapun, atau misalnya kita tidak menerima DP sebelum survei, misalnya kayak gitu ya. Jadi di ARKI itu kita pada prinsipnya kita gotong royong, kita saling sharing ilmu tanpa tendensi apapun ya. Jadi tidak untuk misalnya mencari uang atau mencari materi atau mencari apa gitu. Pokoknya itu murni adalah asosiasi di mana kita saling membantu dan mensupport satu sama lain antara membernya. Jadi teman-teman kalau belum join ARKI ya, teman-teman pemilik kos belum join ARKI, itu pasti rugi banget. Tapi kalau tetap nggak mau join sih juga buat kita nggak ada ruginya ya, karena itu juga free, gratis, nggak perlu bayar. Teman-teman cukup chat aja admin ARKI di 0811 283 8181. Itu chat ke admin bilang saya mau gabung di ARKI, gimana caranya, nanti akan dikasih tahu caranya begini, syaratnya adalah udah punya kos gitu. Terus nanti isi form, langsung deh nanti akan dimasukkan ke dalam grup, entah grup nasional atau grup wilayah. Kita punya grup wilayah di hampir seluruh kota-kota besar di seluruh Indonesia. Untuk masalah Google Map, semoga ini bisa menjadi bahan evaluasi buat Google supaya segera membereskan ini policy-nya dia yang, atau mungkin ada celah keamanan dia yang
ke hack atau bisa terserang atau gimana. Dan buat teman-teman yang pencari kos saat ini semakin hati-hati karena penipuan-penipuan itu semakin canggih ya. Intinya cuma satu deh. Kalau teman-teman cari kos, jangan bayar sebelum lihat. Itu aja yang paling gampang gitu. Lihat dulu, cocok, baru DP. Kalau misalnya pemilik kos minta DP dulu baru boleh lihat, udah pasti itu 99,9, hampir 100% itu adalah penipuan ya. Jadi pinter-pinter lah. Saya udah kasih tipsnya juga di video saya sebelumnya juga ada gimana pemilik kos supaya nggak tertipu, kiat-kiatnya, tips-tipsnya seperti apa, cari sendiri ya. Saya nggak akan ulang lagi di sini, nanti akan terlalu panjang. Oke, itu yang pertama. Terus berikutnya yang saya mau update adalah di Arki ini, kita kan itu organisasi non-profit dan biaya bergabungnya juga gratis. Jadi program-program kita memang semuanya gratis gitu ya. Memang ada sih yang membership yang berbayar ada, tapi itu nggak paksaan gitu. Nah di Arki ini kan kita dari dulu punya rencana kita mau launch yang namanya info-info blacklist ya. Blacklist entah supplier, tukang, terus kayak tukang AC itu kan banyak yang nakal ya. Terus toko-toko, vendor, kontraktor, tukang, pemborong segala macam itu kita lagi saat ini kita sedang proses untuk bikin ya. Jadi insya Allah kalau misalnya nggak ada halangan itu harusnya sih bulan depan atau maksimal ya 2 bulan lagi itu apps-nya tuh udah launch. Jadi di situ teman-teman bisa ngelihat data blacklist, termasuk karyawan maling itu juga kita masukin di situ supaya teman-teman nggak ngerekrut karyawan yang maling itu. Terus juga nanti kita akan masukkan whitelist. Selain blacklist ada whitelist. Whitelist ini adalah orang-orang atau supplier atau vendor atau siapapun yang menurut kita terpercaya gitu. Oke, itu update-nya. Terus banyak sih program-program Arki yang saat ini belum tercapai ya. Tapi gimana lagi ya, namanya kan kita organisasi yang non-profit ya. Jadi kita nggak nyari duit. Jadi ya semuanya tergantung dari donasi, dari sponsorship segala macam. Itu kalau kita bikin acara segala macam itu kan semuanya kita tergantung dari sponsor gitu. Yang mau sponsor boleh hubungi admin Arki juga ya, siapa tahu mau nyumbang atau apa gitu. Kita terbuka kok kerjasama dengan semuanya. Terus berikutnya adalah saya mau bahas tentang update tentang bisnis kos saya ya. Bisnis kos saya kan memang sekarang ini saya sudah 99% saya pensiun, dalam tanda kutip saya pensiun dari bisnis kos saya karena kos-kosan saya semua udah di-handle sama tim, sudah ada orang kepercayaan yang running operasionalnya. Saya ya nganggur, jadinya saya pengangguran. Kerjaan saya setiap hari cuma mainan kripto sama yang saya masih lakukan adalah survei-survei properti karena di situ saya harus yang memutuskan ya, jadi nggak bisa suruh tim gitu. Jadi kalau survei properti menetapkan ini properti yang murah dan bagus dan bisa saya beli itu masih di saya gitu. Karena itu ada faktor feelingnya juga dan faktor jam terbang ya. Jadi kalau misalnya pengalaman itu orang akan lebih cepat untuk memutuskan. Saya sekarang yaitu ya masih main kripto masih. Saya lagi mau buka 2 kos baru ya. Akuisisi kos tetap jalan, jadi jangan disangka kalau saya nggak bikin video terus usaha saya berhenti apa enggak ya. Akuisisi kos tetap jalan, saya ini lagi renovasi 2 kos, terus nanti kalau yang 2 udah selesai nanti akan 1 lagi yang udah saya beli juga, saya akan renovasi juga nyambung ya, karena tukangnya terbatas, terus duitnya juga terbatas ya, jadi kita harus nunggu dapat duit dulu dari kos-kosan yang existing, terus baru kita bangun yang baru gitu. Karena sekarang saya udah nggak main bank ya, karena COVID kemarin kan banyak restruktur segala macam, saya juga males untuk hubungan dengan bank lagi. Kalau bisa kan makin tua ya kita hidupnya makin damai gitu ya, tanpa harus ngutang di bank gitu. Kita ngutangnya di kripto aja karena nggak perlu bayar tiap bulan, nggak perlu kena denda, pokoknya suka-suka. Kalau ada duit bayar, kalau nggak ada duit nggak usah bayar ya. Jadi ya teman-teman, gimana caranya? Nah itu nggak bisa saya buka di sini. Nanti saya buka kelas aja ya. Enggak, bercanda. Sebenarnya banyak sih yang suruh saya buka kelas, tapi kalau saya itu bukan passionnya buka kelas. Jadi kalau saya suruh ngomong di depan orang dalam waktu lama, apalagi setelah kelasnya itu selesai kan otomatis kita punya tanggung jawab ya, tanggung jawab kepada muridnya tersebut. Kalau dia nanya kita harus jawab, dia nanya kita harus jawab. Kalau misalnya ada muridnya banyak ditanyain terus setiap hari, saya tuh malas kayak gitu. Jadi saya nggak mau ada ikatan, makanya sampai sekarang saya disuruh buka kelas saya masih nggak mau. Tapi ya namanya orang kan ya
semua orang ada harganya gitu ya. Siapa tahu ada IO yang misalnya mau bayar saya misalnya 1 miliar gitu untuk buka satu kelas gitu ya, mungkin saya terima gitu atau gimana gak tahu. Tapi ya teman-teman, untuk saat ini saya nggak buka kelas. Jadi kalau banyak yang DM ke saya, kapan ada kelas, kapan King Kos ada kelas, kapan King Kos buka kelas, itu nggak ada lah. Pokoknya kita sampai detik ini kita nggak ada yang namanya kita buka kelas gitu. Jadi kalau mau belajar ya belajarlah sama orang-orang yang buka kelas itu, yang teman-teman yang lain juga kan ada yang banyak yang buka kelas. Silahkan teman-teman belajar di situ. Terus kalau misalnya nggak mau ikut kelas ya itu aja, tontonin aja semua video-video saya dari awal sampai sekarang. Itu juga isinya hampir sama ya, sama yang kelas-kelas berbayar gitu. Ya mungkin nggak sangat detail sekali, tapi menurut saya lengkapnya itu bahkan lebih lengkap. Coba teman-teman bayangin, saya ajarin mulai dari nyari cost-nya, dari marketing cost-nya, dari negosiasi cost-nya, terus tips-tipsnya gimana pengelolaan cost-nya, terus saya juga kadang-kadang di out of topic ya. Jadi kalau misalnya kos-kosan saya nggak bahas, saya bahas kripto yang ada bisa mensupport usaha cost-nya itu sendiri. Jadi kita kripto, tapi kita bisa mensupport usaha cost-nya gitu. Gimana caranya? Nah itu di tempat lain menurut saya nggak ada ya. Apalagi sekarang saya lagi mencoba untuk melebarkan sayap ke luar negeri. Wah, itu lebih seru lagi. Saya mulai udah survei. Jadi ya nanti ya saya akan update. Saya yakin YouTube channel ini adalah yang terlengkap dibanding semua YouTube channel yang membahas kos-kosan di luar sana gitu. Oke ya teman-teman, itu dulu lah ngobrol ngalor ngidul, nggak ada juntrungannya. Update terbaru, nih saya pakai kaos Metaversity. Akhirnya setelah 2 tahun merek Metaversity ini di-approve ya sama Dirjen Haki ya. Setelah penuh perjuangan dan penuh drama, akhirnya di-approve. Tapi ya saya jadi udah nggak mood gitu ya untuk ngembangin merek Metaversity ini. Cuma nggak apa-apa, yang penting teman-teman ya, seperti yang saya selalu sarankan, kalau teman-teman punya usaha, sebelum usahanya itu berkembang, besar, masih kecil, segera daftarkan. Dan jadi nggak direbut sama orang lain gitu. Udah ya, itu dulu ya teman-teman. Sampai ketemu di video yang lain. Terima kasih sudah menonton. Dadah.